Halo semua, perkenalkan saya Elizabeth Taurumai dari program studi PGSD 6 kelompok 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait 3 kasus yang ada pada topik 1, yaitu mengenal peserta didik bagian ruang kolaborasi. Pada kasus pertama akan dijelaskan oleh Suprisma Jacob Prare, sedangkan kasus kedua akan dijelaskan oleh Roslinda Erawuwur, dan pada kasus ketiga akan dijelaskan oleh Yunita Palo. Baik, terima kasih rekan moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Suprisma Jacob Prare. Saya akan menjelaskan kasus 1 pada soal yang ada di LMS. Kasus satunya berbunyi seperti ini. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni nilai rata-rata atau yang disebut min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik dapat mengerjakan soal untuk mencari nilai rata-rata pada mata pelajaran matematika karena kami yakini mereka mempunyai kemampuan yang baik dalam menyelesaikan atau dalam pembelajaran ini. Kenapa kami bisa katakan seperti itu? Karena mereka bisa menyelesaikan soal kedua tanpa mengikuti langkah-langkah yang saya berikan. Pada percobaan pertama, saya memberikan langkah-langkah untuk mengerjakan soal. Mereka bisa melakukannya. Dan pada percobaan kedua, tanpa langkah-langkah pun mereka dapat menyelesaikannya. Itu berarti menurut kelompok kami, mereka mempunyai kemampuan yang baik. Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian, elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, ada 9 kegiatan yang terjadi pada kasus 1. Kegiatan yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan materi min, median, modus atau pada mata pelajaran matematika. Kegiatan yang kedua, sebelum menyampaikan materi, guru mencoba memberikan soal umpanan atau soal pemantik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kegiatan yang ketiga, guru menentukan langkah-langkah pengerjaan soal agar dapat diikuti oleh peserta didik. Kegiatan yang keempat, guru menilai hasil kerja awal peserta didik. Kegiatan yang kelima, guru menyampaikan penguatan materi yang telah disiapkan. Kegiatan yang keenam, guru mempersilakan peserta didik yang belum memahami agar dapat bertanya. Kegiatan yang ketujuh, guru kembali memberikan soal yang mirip dengan soal pertama tanpa langkah-langkah atau urutan cara menyelesaikan soal tersebut. Kegiatan yang kedelapan, guru menilai hasil kerja peserta didik yang kedua. Kegiatan yang kesembilan, guru dan peserta didik merefleksikan hasil belajar hari itu. Kemudian sementara itu, teori yang berkaitan dengan kegiatan belajar pada kasus 1 menurut kelompok kami yaitu teori behavioristik. Kenapa kami katakan seperti itu atau kenapa kami menyimpulkan bahwa kasus 1 ini berkaitan dengan teori behavioristik? Karena teori behavioristik ini mempunyai 3 ciri yang menurut kami berkaitan dengan kasus 1.
Ciri yang pertama itu mengutamakan mekanismenya terbentuk hasil belajar melalui prosedur, stimulus, dan respon. Yang kedua, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Poin yang pertama yaitu stimulus dan respon. Guru memberikan soal umpanan atau stimulus pada peserta didik untuk menilai respon mereka, dan ternyata respon mereka itu positif, yaitu mereka dapat menyelesaikannya. Kemudian ciri yang kedua itu membentingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Mereka mempunyai kemampuan sebelumnya dan guru mencoba untuk membentuk atau menjadi jembatan untuk membentuk kemampuan siswa tersebut. Dan poin yang ketiga itu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Guru mengulangi soal tersebut. Dari kasus ini kami menyimpulkan bahwa kasus satu itu berkaitan dengan teori behavioristik. Terima kasih. Kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, yang pertama, menurut kami, langkah awal yang harus diambil oleh Rina sebagai seorang guru SD kelas 1 adalah melakukan observasi untuk mengetahui apa yang menyebabkan peserta didik yang belum lancar berhitung. Setelah melakukan observasi, Rina merencanakan model pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang tepat. Salah satu media yang dapat digunakan adalah permainan edukatif. Permainan adalah salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran berhitung karena anak usia dini umumnya menyukai suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pada kegiatan pembelajaran, guru dapat menyediakan beberapa permainan yang berkaitan dengan pembelajaran berhitung. Contohnya seperti ular tangga, dadu, permainan kartu angka, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan permainan untuk belajar menghitung, maka peserta didik akan terus termotivasi untuk belajar. Selain itu, peserta didik tidak akan mudah bosan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, alasan kami menggunakan permainan dalam pembelajaran berhitung adalah karena anak-anak kelas 1 SD cenderung lebih suka pembelajaran yang melibatkan permainan dalam pembelajaran berhitung. Hal ini dapat membantu mereka memahami dan menerapkan konsep matematika secara efektif. Salah satu teori yang berkaitan dengan hal ini adalah teori perkembangan. Teori perkembangan memberikan dasar pemahaman tentang tahapan perkembangan anak. Dalam konteks pembelajaran berhitung pada peserta didik kelas 1 SD, teori ini dapat digunakan untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Misalnya, menggunakan prinsip teori perkembangan kognitif Piaget. Pembelajaran berhitung dapat disesuaikan dengan tahap konkret operasional peserta didik kelas 1. Mengintegrasikan pembelajaran berhitung dengan permainan dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Menggunakan metode pembelajaran dalam pembelajaran berhitung dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih efektif dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dan efektif pada tingkat perkembangan peserta didik. Kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama, menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena ia mencoba mengaitkan materi teks deskripsi dengan lingkungan lokal peserta didiknya di Bali. Hal ini dapat meningkatkan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan memperhatikan prinsip diferensiasi dalam pengajaran. Beberapa pertimbangan dan prinsip yang diterapkan oleh Made yaitu: yang pertama, Made memahami bahwa memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya, yaitu tentang pantai dan makanan khas di Bali, dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi mereka. Ini melibatkan prinsip mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks lokal atau budaya siswa. Yang kedua, dengan memberikan contoh yang berbeda dari buku cetak, Made menerapkan prinsip diferensiasi pendekatan. Ini mengakui perbedaan latar belakang dan minat peserta didik. Dengan memberikan variasi dalam materi pembelajaran, dia dapat menanggapi kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi. Materi yang lebih terkait dengan lingkungan sekitar dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memilih topik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, Made berusaha membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Jawaban yang kedua, Made menggunakan prinsip kontekstualisasi dan diferensiasi dalam mengajar. Kontekstualisasi adalah pendekatan pengajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks budaya, sosial, atau lingkungan tempat siswa berada. Dengan memberikan contoh teks deskripsi yang berfokus pada realitas lokal Bali seperti pantai dan makanan khas, Made menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara materi ajar dan pengalaman hidup siswa. Prinsip diferensiasi dan kontekstualisasi ini sesuai dengan teori konstruktivitisme dalam pembelajaran, di mana pembelajaran lebih efektif ketika terkait dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Dengan mendekati materi pembelajaran dengan cara ini, Made menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam peserta didiknya. Demikian hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itulah penjelasan dari ketiga kasus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dari ketiga kasus tersebut. Yang pertama, pertimbangan dan langkah-langkah yang diambil dalam kasus 1 menunjukkan penerapan teori behavioristik yang fokus pada stimulus respon, pembentukan kebiasaan, dan penekanan pada kemampuan sebelumnya. Nah, pendekatan guru matematika yang mengutamakan respon positif dan pengulangan soal sesuai dengan prinsip-prinsip behavioristik, menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kemampuan peserta didik. Nah, pada kasus yang kedua, penggunaan alat permainan dalam pembelajaran berhitung sesuai dengan teori perkembangan.
memanfaatkan kesukaan anak-anak kelas 1 terhadap pembelajarannya yang melibatkan permainan. Kebijakan Rina yang memanfaatkan metode permainan edukatif sebagai respons terhadap prinsip teori perkembangan membantu menyesuaikan pembelajaran berhitung dengan tahapan perkembangan kognitif anak-anak kelas 1 SD. Sedangkan yang terakhir, kasus ketiga mencerminkan penerapan prinsip diferensiasi dan kontekstualisasi oleh MADE dengan memilih materi yang terkait dengan lingkungan lokal peserta didik di Bali, meningkatkan relevansi pembelajaran dan memotivasi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.